melakukan pendapat terhadap mekanisme pengawasan itu sendiri yang akan kita lakukan sebagai Kohaput di Kampung Gayo. Tadi sebelum kita kepada materi, yang pertama juga akan perkenalkan diri. Namlun Idris, belum sebagai pendamping teknik di Kecamatan Jawa Barat. Jadi belum bertugas sejak akhir 2018 menggantikan Ibu Sumarni. Jadi mungkin ke depan nanti setelah ada pelatihan kita akan memahami peran dan fungsi kita dalam melakukan pengawasan, dan insya Allah ke depan mungkin sering dengan kelompok. Jadi mesti ada hal-hal mungkin yang memang ada perbedaan ataupun mungkin melanggar ataupun tidak kesesuaian dengan ada istiadat Indonesia di dalam belum melakukan pendampingan di kampung. Yang sangat harapkan bimbingan dari Lucy untuk meluruskan ataupun menegur untuk kesesuaian tingkah laku perbuatan ataupun di dalam pembahasan ke depan. Jadi sampai dengan kekeliruan yang bertentangan dengan data istiadat di kampung menjadi permasalahan kemudian. Jadi alhamdulillah mungkin kita akan masuk kepada materi terakhir. Mudah dan disampaikan sampai ajar ataupun mungkin sampai fokus. Kita akan tetap buka dan berdiskusi menyangkut daripada peran penguasaan di luar itu sendiri. Jadi masalah peran fungsi daripada Kohaput itu sendiri kan kali bahas baru beberapa fungsi Kohaput dan juga pokok daripada Kohaput sendiri kita bahas. Jadi langsung menteng kita pertama kepada masalah pengawasan, seperti apa pengawasan, apa itu pengawasan, dan kiban yang dilakukan pengawasan oleh Kohaput dan program yang akan diawasi oleh Kohaput itu sendiri. Jadi ditanya Munyo dari pengawasan itu sendiri, yang pertama di sini pengawasannya berarti mendeterminasikan apa yang dilaksanakan, maksud mengevaluasi prestasi kerja dan jika perlu menerapkan tindakan korektif sehingga hasil kerja sesuai dengan rencana-rencana yang telah direncanakan. Kemudian pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas kerja yang direncanakan. Jadi pengawasannya yang tadi oleh pengawasan ini adalah untuk mengawasi semua hal kegiatan apapun. Maksudnya di kampung berarti mengawasi dan melihat terhadap kinerja daripada pemerintahan kampung di dalam apapun, untuk memastikan kesesuaian daripada perencanaan itu sendiri. Jadi fungsi pengawasannya sebenarnya tidak terbatas, bukan di ruang lingkup daripada dana desa Medem. Jadi kesemuaannya, apapun itu pengawasan ataupun pemahaman pengawasan itu sendiri. Tujuan pengawasan Kohaput mungkin sebagai lembaga ataupun wadah garis koordinasi institusi ataupun pemerintahan kampung dalam pengawasan itu sendiri. Seperti apa tujuan yang diharapkan? Jadi pengawasan pada dasarnya tak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai ataupun tujuan dari pengawasan. Di antaranya ialah yang pertama untuk mengetahui apakah sesuatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan. Lagi terbangun. Berarti fungsi daripada pengawas itu sendiri adalah untuk memastikan yang diperlukan sesuai dengan yang direncanakan. Adalah yang kedua, untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta azas-azas yang telah ditentukan. Jadi Anda menyimpang seperti ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan ataupun terhadap hal-hal yang telah disepakati. Berarti kiban yang disepakati ataupun kiban yang diamanahkan dalam peraturan aturan itu sendiri. Berarti sampai
terjadi kegiatan ataupun pelaksanaan di luar daripada ketentuan yang telah ditetapkan, baik di dalam aturan maupun di dalam kesepakatan bersama. Artinya, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan di dalam bekerja. Jadi, ini fungsi pengawasan bukan serta-merta melihat kesesuaian dari perencanaan dan pelaksanaan, tetapi ada juga melakukan evaluasi terhadap permasalahan ataupun kendala apa yang terjadi. Jadi fungsinya bukan sebatas melihat, mengkritisi terhadap pelaksanaan dengan perencanaannya. Jadi apa juga dia melakukan pengawasan keilmuannya itu adalah dengan secara luas penuh. Lagi apakah yang diawasi itu bukan sekedar daripada dana desa, tetapi seluruh kegiatan yang ada di kampung. Artinya di dalam pengawasan juga bukan sebatas melihat kesesuaian yang direncana dengan yang dibuat, tetapi lebih jauh daripada itu, lebih luas daripada itu, yaitu melihat punah masalah di dalam pelaksanaan apa yang jadi masalah sampai terjadi penghambatan ataupun menjadi sebuah kendala sampai terjadi akhirnya ada kesesuaiannya. Itu juga harus dilakukan evaluasi terhadap kinerja-kinerja yang menjadi penghambat untuk tidak kesesuaian dari perencanaan dengan pelaksanaan di depan. Artinya selanjutnya untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan efisien. Lagi apa belum? Jadi ini berarti untuk mencapai target dari pelaksanaan itu sendiri. Maksudnya sebuah pekerjaan kita lakukan evaluasi dari pertama, berarti ini berapa lama akan selesai. Artinya mungkin bisa ditekan seefisien mungkin, secepat-cepat mungkin, selama tidak mengabaikan ketentuan ataupun kesesuaian daripada perencanaan. Baik dengan itu, mutuji kadang-kadang reo, jangan juga menjadi hal seperti itu. Ini adalah di dalam efisiennya. Ada yang untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan dan kegagalan ke arah perbaikan. Jadi tujuannya juga di sini adalah untuk memecahkan apabila terjadi timbul permasalahan dalam pelaksanaan. Tujuan daripada pengawasan itu sendiri. Jadi ada yang pertama untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan seperti perencanaan, ada yang untuk menjadi jalan keluar apabila terjadi permasalahan yang tidak kesesuaian. Berarti itu termasuk daripada tujuan pengawasan itu sendiri. Pengertian ataupun pemahaman daripada kinerja itu sendiri, yang menurut daripada si Mamorano, kinerja adalah ukuran keberhasilan kerja atau performa adalah berdaya guna prestasi atau hasil mungkin yang kali dibahas pada membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa yang dibahas dan munosid adalah menampung dan menjalankan aspirasi masyarakat desa adalah dan melakukan penguasaan kinerja kepala desa. Di Tuhabut sebenarnya masyarakat di kampung di saat kepingin tahu sesuatu apabila susah mendapatkan akses di pemerintahan, di saat berhadapan dengan Tuhabut nyoklir masalah itu menu. Jadi Tuhabut ini memang tidak ada istilah tidak memahami terhadap apapun yang dari kampung pada dasarnya. Tapi itu nggak punya sulit, ini sulit, itu sulit, nggak cerita. Bukan itu yang kita bahas. Ini kan pada fungsinya menampung dan menentukan aspirasi daripada masyarakat desa. Dan itu jelas daripada lahir asal Tuhabut jelas itu langsung daripada perwakilan masyarakat itu sendiri. Nah, dengan yang ketiga ini melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Jadi yang bisa memastikan di kampung, yang bisa memastikan bahwasanya pemerintahan kampung sudah menjalankan seperti ketentuan aturan dan mekanisme telah ditetapkan adalah kontrol. Jujur, karena Tuhabut sudah diberikan kewenangan
Dan di saat kita membawa ataupun mempergunakan kewenangan kita, ya di atas rel juga dengan ketentuan-ketentuan dan tupoksi kita yang telah diamanahkan juga. Makanya pada sebenarnya kalau kita melihat sebuah kampung yang memang berkembang maju dan adem, ayem, ini apabila dua kelembagaannya sinkron. Karena usaha kampung, kelembagaan daripada pemerintahan kampung maupun daripada WAPU, karena yang mempunyai fungsi dan tugas penting. Di saat dia berjalan dan sinkron, selesai masalah apapun bisa kita lakukan. Karena usaha kayak apa yang berjalan mulus seperti yang diharapkan. Cuman muncul dan dibicarakan baiknya karena boleh diangkat, ya. Oh susah itu sebenarnya susah dan tidak susahnya ya tergantung daripada koordinasi kita di dalam komunikasi. Nah, fungsi daripada WAPU berarti Mutangindo bahas dari pertama awal perencanaan kampung keterlibatan penuh hak daripada WAPU. Ada istilah WAPU ada itu. Makanya kewenangan tupoksi yang sudah disampaikan kemarin itu adalah salah satu dia yang pegang di dalam Permendagri nomor 1 bab 5 di pasal 31 ini jelas fungsi daripada WAPU. Salah satu fungsi daripada WAPU adalah memimpin rapat musyawarah kampung. Beda juga penyusunan PDMG. Dan PDMG kan terlibatan dengan WAPU dari pertama dasar. Di mana dia melakukan pengesahan bersama untuk produk hukum RPJM. Ada yang di dalam perencanaan pembangunan kampung, musrembang kampung, itu jelas disebutkan di Permendagri nomor 1. Siapa yang memimpin apa? Sampai halal timbul, kenapa aku memimpin apa? Hanya kenapa itu enak aku yang memimpin apa? Bukan rapat musrembang aja, rapat yang strategis terhadap kebijakan di kampung. Salah satunya adalah musrembang kampung yang domain tugas Tuhaput yang melakukan itu dipimpin apa? Untuk apa? Supaya Tuhaput yang memiliki kewenangan pengawasan memahami betul, menguasai betul terhadap apa-apa yang direncanakan dan diusulkan dan lahir oleh masyarakat dalam musyawarah. Tidak tentang dilibatkan secara langsung yang kemudian di dalam musrembang Tuhaput. Jadi semua aspirasi terhadap masyarakat adalah kaki itu tiba musrembang itu dilakukan. Dia kan bukan yang puncak. Punya musrembang daripada awal penggalian gagasan ini wadah timnya apakah puncak penetapan terhadap tim musrembang. Somet daripada WAPU. Pimpin apa? Apa yang diusulkan? Jadi prioritas apa yang akan kita bangun ke depan? Jadi WAPU ini akan sembuh. Ada yang pajak dipakai untuk pengawasan ini. Jelas kewenangan dipakai untuk pengawasan terhadap semua usulan yang lahir di musrembang kampung yang telah disepakati dan yang telah dilakukan prioritas usulan. Maksud usulan tertubuh dalam musrembang itu atau domain kecamatan tu, hak ada kabupaten tu, yang tu provinsi tu, yang dapat yang kampung tinggal di Jombang. Dari videonya kami sudah prioritaskan dari Limesa sampai video karena pen terbatas, tidak semua usulan sanggup didanai dengan dana kampung. Dari Limesa, itu Limesa ada dengan pen ke 22, ada dengan pen ke 5 dan lain sampai habis pen. Padu usulan lain. Jadi yang dipegang yang saya memperjelaskan adalah di mana kewenangan terhadap pengawasan itu bisa dipergunakan oleh WAPU di saat menjadi draft ataupun di saat mau penetapan terhadap APBD kampung yang dinaikkan lagi. Fungsi daripada WAPU untuk mempergunakan kewenangan tugas fungsi dalam pengawasan. Gimana digunakan? Jadi bagi disusun menjadi sebuah APBD alih pelaksanaan PMP kan? Kayak juga udah. Mama itu ada tahu. Oh, ada. Ini kan kajian dari dalam tetapi yang dipegang di dalam penetapan dan pengesahan APBD itu ada ditandatangani pada undang-undang apa?
mantis urung lo tengah-tengah. Di sini dari pertama awal langsung fungsikan pengawasan itu. Itulah. WTO. Di dalam menerima kita apa betul? WTO ini kahana apa betul? Apa betul di dalam PBB. Ini pergunakan langsung kekuatan pengawasannya. Ini benar dari apa coba? Jadi di saat di tanda tangan pengesahannya cuma iba lembaran tanda tangan kan. Nah, jadi APBG-nya ana iba. Nah, terus di on, padi on ya, dua on itu nyawa iba untuk tanda tangan. Yang tiban tindakan yang kacau oleh di Tuhaku. Ya, ini peraturan. Ya. Itu berhak Tuhaku melihat dan mempelajari itu. Jadi tanda tangannya kan pengesahan APBG. Jadi terhadap pengesahan APBG itu apa yang terkait dengan tahun mendung secara keseluruhan, baik ADD, BPH dan ADD. Ini akan mendung secara keseluruhan. Yang disahkan itu tanda tangan menurutnya yang disahkan itu. Jadi untuk melihat kebenaran ini, betul hanya yang kita musyawarahkan, betul hanya yang dipilih masyarakat. Lihat itu, dua baca. Baby tanya oleh lelaki anak apa? Masih lagi ada yang hidup terjadi kan? Juga boleh cepat ini. Untuk membaca dan melihat itu kan kita butuh waktu berhari-hari. Butuh video rumah, malam aja pulang, benar juga. Jangan juga bisa diberikan oleh pemerintah, kita itu harapnya mana? Jangan juga ini menjadi permasalahan kepada pemerintahannya juga. Dundurkan, hari itu. Dah jadi pulang. Ini jangan juga. Di saat ini dibutuhkan untuk pengesahan daripada kita Tuhaku wajib mengetahui dan memahami apa yang akan disahkan. Lagi buka bangku. Tanda tangan ini kurang. Setek. Tinggal ada yang bermasalah. Surat. Jadi macam hilang lagi orang buka aturan sitanya lagi ya. Ya. Sejauh mana tindakan daripada Tuhaku seandainya yang lagi biasanya yang dime yaitu sekian. Jadi rak tanya anak tadi pukul tanya berterken bukan namanya lagi anak terken merah di baju di gedung bukan ini aturan di dalam masalah kebijakan berlanjut. Ya, ini aturan. Seandainya lagi yang ditipan harus tetap tindakan. Yang menurut kiban cara idenya dan keterangan buku anak-anak kewenangan. Itu kan logika. Nyom terus aturan ini. Aturan sebenarnya. Idenya mesti dan tangan APBG. Kiban cara dan tangan pengesahan APBG dan APBG anak. Hal yang mungkin cara tangan turah kan melihat aturan lah kita diundi gitu dengan aturan keterangan jelas ada apa yang diterangkan mungkin yang menansi dengan pengesahan APBG di saat mengesahkan APBG yang diterangi oleh Tuhaku jelas ada APBG karena APBG daripada pengesahan APBG itu kan mengesahkan apa makanya ditentukan awal fungsi pengawasan dari awal. Jadi BSMP itu fungsi pengawasan dari awal, lebih dari usulan, bisa melakukan pengesahan yang ini fungsi usulan. Usulan kegiatan yang didanai akan dikerjakan itu sesuai dalam LHE yang sesuai dengan yang akan kita prioritaskan dengan musyawarah. Musyawarah sesuai bisa dikerjakan dan kembalikan. Lalu berikutnya kegiatan melahirkan yang akan kita musyawarahkan lagi oleh boleh menolong. Kan seperti itu. Mengklarifikasi balik kan itu fungsi sebenarnya Nyo balonyo citi-citi nyo ka tadinya nyo kan ada deket kemati yang diharapkan yang belum menang Pak ya diharapkan kita lagi ya taruhlah kagumnya Pak urut lagi di dunia lu katanya mana deket supaya tidak saling menuding dalam melaksanakan pengawasan. Jadi tindakan dari pertama kalau memang
tindakannya kebijaknya orangnya terdetekan ke orang. Apa yang kita gunakan untuk pembangunan, kita mau balik dari PJMG. Ya, Pak Haji. Kan bahaya. Munyo hana dalam PJMG, hana dalam KPJ, hana dalam PBG, dan siapa yang berbuat salah secara administrasi. Munyo memang itu yang terjadi, kembali dan melengkapi administrasi dokumentasi itu untuk menyelamatkan kampung ya. Karena efek kampung ya. Munyo terjadi terhadap saksi di kampung, munyo memang terjadi terhadap pertanggungjawaban hukum secara individual salah. Selalu secara pribadi dong. Ataupun selalu secara pribadi menunjukkan kembali ke anggota ya. Tapi kan akan bermasalah nanti di saat tidak kesesuaian seperti kesesuaian yang menjadi efek di kampung. Maka ini nyoko fungsi kita nyoko upload untuk memastikan jangan terjadi efeknya yang dirasakan di kampung, berimbas kepada kampung secara keseluruhan. Ya. Juga makna terlepas daripada pembangunan dalam mengatasi hal-hal untuk mengambil keputusan. Ya. Bukan karena keputusan misi, tetapi tidak tepat juga kepada musyawarah. Bijak Pak Kecil, Pak Kecil, buka rumah ini Pak Kecil, dana desa. Bukan tu, bukan tahu. Begitukah, taruhlah karena diletakkan batu pertama, komplain masyarakat. Hanya juga kamu hanam di mesti dibedah masyarakat. Hanya batu apa? Kamu hanam bukan musyawarah. Agak kecil dia berbang gaji. Nah, benar lah mesti menapa. Jadi Itu adalah seperti syarat-syaratnya yang kamu mau kepada keputusan bupati ataupun dari gubernur dengan itu kan nomornya nomornya apa kan? Terhadap yang kriteria penerimaan bank. Ini salah satu di atap rupiah ada yang dinding lupa dengan tanah lantai. Ada yang ada kebutuhan usia dan kepemilikan banyak anak yang diprioritaskan. Ya kan kan jelas aturan ini. Kan Pak, ini mana Pak? Lagi tanam desa. Sudah menjadi kebijakan di kampung. Kecuali ada Tuhan pun bisa untuk mencari hal keadaan di desa. Ini kan desa, lingkup desa. Dia tak pegahnya masalah dia kan kalau betul banyak. Dia aturan dari fungsi sebagai Tuhan pun. Apakah ibaratnya dia minta keputusan laginya? Ataupun peraturan je. Jadi mana kebijakan? Kalau kata kebijakan tu, banyak mungkin rumah yang kata lagi anak mungkin lagi yang itu. pengawasan kepada Tuhan yang pertama memastikan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Tujulah. Artinya apabila ada permasalahan yang muncul di kampung, kampung itu juga untuk mendamai dan menyelesaikan. Maksudnya sengketa antara kisi dengan warga. Yang aku juga yang berfungsi mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan ini. Yang mempunyai peraturan adanya musuh bertanya bukan masih nak no untuk menuju warga punya di kampung namun yang wajib menyelesaikan sengketa apapun yang terjadi antara pemerintahan kampung dengan masyarakat kampung. Momentum. Dan ini pun tidak boleh juga di saat ada kebijakan pemerintahan kampung yang tidak melanggar dengan ketentuan aturan yang berlaku di punya hanya karena kamu itu tidak boleh juga. Itu sudah hal yang anak-anak berdiri. Nah, karena pemerintahan kampung itu eksekusi. Tuhan pun itu adalah mengawasi. Jadi ini ada tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Tambah. Tuhan pun malahan mempunyai tugas kembali lagi tugas ikut. Kalau nama telah punya tugas dan jauh apa sih untuk menyelesaikan sengketa antara rakyat dan pemimpin. Adalah kita mengenai pengawasan monotif bahwasanya setiap perencanaan yang akan dilaksanakan, ya Tuhan pun harus berjamin sesuai bisa dilaksanakan. Ya, makanya sebenarnya Tuhan dan Tuhan cukup berat ya. Di satu sisi memastikan kesesuaian, di sisi lain harus menjaga perdamaian.
Ya, training daripada itu sebenarnya. Berat apa? Berat. Makanya tamu kepada mulok menyangkut dengan LPGMD, nyo bahaya. Mesum memang bukan berarti ini harus kita permasalahkan dan kita berbesarkan. Tidak kemungkinan. Jadi maksudnya dalam penggalian gagasan, di dalam melihat pemecahan permasalahan yang timbulnya bisa jadi, dan itu berat memang untuk membuat RPJMD seperti ketentuan yang sebenarnya itu memang benar mempunyai proses dan waktu, dan memangnya harus mempunyai keikhlasan sama-sama siapapun di tingkat masyarakat membicarakan RPJMD yang sebenarnya. Sebab yang dibahas di sini adalah klausulan di dalam RPJMD. Yang dibahas adalah permasalahan. Masalah aku maksudnya betul tak? Pun masalah. Oh, main oke, saya kamu wall tak beru. Itu masalah lagi. Kan masalah. Dari masalah dia potensi. Putra potensi digabung untuk juga bisa menghindari inyo. Oh, dengan betul, nak dari itu baru lahir. Dengan ada masalah, ada potensi, baru timbulnya usulan. Di saat usulannya didanai, dilaksanakan, nggak ada masalah. Nyanu nanti, undang nanti. Nyong usulan itu juga didanai. Masalah ada. Nah, ini salah satunya yang lagi menentukan prosesnya apa sebenarnya antara RPJMD itu ada hal yang keliru, bukan salah, ada hal keliru, tidak mendapatkan penyusunan RPJMD itu seperti roh yang diharapkan. Ya, makanya walaupun ya Pak Jongi, jadi kadang-kadang coba Pak internet episode apa itu Pak? Apa fungsi Pak? Berangkat, tapi lu pegang tadi ketentraman di kampung salah satu fungsi jaminan waktu. Penyelesaian sengketa masyarakat dengan visi ataupun pemimpin itu waktu. Makanya mengenai daripada waktu itu kalau waktu mudah cukup rayu. Kewenangan dan fungsi daripada waktu itu. Makanya pun menolong baik. Pengawasan yang dilakukan oleh waktu itu bukan sekedar tanah desa, seluruh. Dan kita juga sebagai tua pun tidak bisa juga mendikte fungsi. Mana punya fungsi juga penting. Fungsi eksekusi, tua pun pengawasan. Fungsi yang kerja, tua pun yang kadang-kadang yang menyelesaikan masalah. Yang sebenarnya. Nyonya dua orang untuk memastikan semua kegiatan dan apapun dilakukan itu adalah sesuai ketentuannya. Misalnya aturan kan ke akibat dengan itu. Itu apapun adalah aturan yang dipagisi kemudian ataupun pemerintahan ataupun kemudian itu yang harus ada. Makanya menyonya apa nyonya god dan yakin terlepas apapun terjadi tapi yang menjual kecamatan ini hana berarti agak dan baik dengan dah pegang nyopi betul-betul ini kayak gon pegang memang ada masalah yang akan munculkan untuk mencari solusinya supaya permasalahan ini jangan berlarut-larut berdua tengah yang tegak yang tempat berdua dengan biji beramai itu hanya tenang ada di mana ada soalnya jodoh di peng pakai di saat peng aja pakai tahu tuh ini masyarakatnya perlindungan loh leher jiwa di saat ada dana desa tersisa leher jiwa akan dikorbankan burung loh tidak dapat dimanfaatkan uang yang sebenarnya tidak harus dimanfaatkan kalau ada putar hanya pakai itu dan yang enggak tetapi hak daripada penggunaan yang harus dirasakan oleh masyarakat yang banyak loh soalnya nanti kamu pada mungkin mau rayong jalan kali mau apa kali nanti nanti untuk apapun dan nanti kan itu mau ini yang sebenarnya makanya kalau nyo yang terjadi di antara dua monyo dan terkendala tapi PNI ludah mereka bagaimana
berulang. Baik pemerintah yang maupun pelaku. Kita sudah mengorbankan dari B2 yang sebenarnya kan dirasakan pengen gara-gara yang muka di kurung roh 2 pun lebar roh di para kampung dari bero ke Parung. Pura-pura luar biasa lazim be. Ada bayarnya nyok ya. Ada masalah sebenarnya ya, jadi kan kita duduk bersama. Yang hak masyarakat harus tersalurkan, harus dimanfaatkan. Dino fenomena mungkin lagi apa? Ya. Oleh pemerintah yaitu Pak Gesi tidak menginginkan sebetulnya contoh aja infrastruktur tapegat yang mudah, real tak kalian contoh. Tidak menginginkan kualitas yang buruk. Dan oleh tu haput tayo lalai tidak melakukan pengawasan sesuai dengan yang dimaksud. Jadi icoklah keuntungan oleh pihak ketiga dengan memanfaatkan kualitas yang buruk. Tu haput lalai Gesi tidak punya tujuan buruk. Yang harus taruhlah TPK. TPK pun tidak bermaksud tujuan buruk pertama-tama. Tapi dia tidak memerintahkan sesuai spek pekerjaannya. Watai kalau di TPK spek dia kurang senang mentang, tapi dia tidak memerintahkan untuk mengurangi. Mengambillah manfaat dia untuk bisa saja disebarkan, bisa saja akibat penggunaan dia kebanyakan yang terjadi. Berarti dengan ketidaksengajaan berarti kan, dengan hal sengaja, dengan mungkin fungsi-fungsi dan yang terabaikan, makanya terjadilah hal-hal yang tidak kita harapkan, hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi pada dasarnya, nyonya betul dari bukti walaupun lagi nyonya, maksudnya warna sembayang yang sebenarnya itu baru kenal seperti apa yang dilakukan dan kita waspadai ke depan. TPK Nyom yang lo pahami, tetapi kan ada orang lapangan yang menjadi silang sekolah nyom punya dengan aturannya. Menyolongi yang lo pahami dengan aturan, TPK tidak bisa semena-mena juga, tidak bisa dia melakukan semena-mena. Sebab pada dasarnya untuk pelaksanaan sebuah kegiatan itu terencanakan ya. Contoh, tadi itu supaya karena ke depan baju-baju coba supaya bed sampai ada pun masalah tu. Tapi lagi walaupun salah udah lewat itu adalah ya. Jadi ketika bisa melaksanakan sesuatu kegiatan, contoh apa betul? Beberapa betul, tertumite. Jadi hotel beberapa betul tertumite kan salah tuan itu tertumite. Berarti nyo naik pakai peng dari peng 2 ke atau 3 ke. Berarti nyo nak kerja pun dari peng nyo rencanakan 20 meter atau 50 meter. 50 meter dari 50 meter apa dong 50 meter? Apa yang dibutuhkan? Dia itu ada di sebenarnya RPD, rencana penggunaan dana. Bukan RPD 50 meter. Badung kubek ada, badung kubek keriki, badung upah kerja. Ya lalu. Di saat selesai dilaksanakan 30% kilometernya, lu diukur, lu bisa lihat, lalu diverifikasi oleh sekretariat. Ini aturan yang juga. Diverifikasi oleh sekretariat sudah menyatakan sebenarnya itu betul lagi perencanaan, betul sesuai promosi lagi pengen cari, betul sesuai promosi lagi pengen dipakai, baru bisa masuk kepada proses ke tahap kedua. Terserah berapa yang direncanakan, berapa lama hari yang akan dilakukan. Nah itu yang lagi menurutkan saat direncanakan seefisien mungkin dengan waktu yang dilakukan. Salah satu fungsi menurutnya yang bisa RPD berapa hari kita laksanakan? Maka dia mengintervensi kepada sebenarnya terhadap dan hanya dari salah dengan besar. Jangan kalau dulu, semua masyarakat harus memahami ini, harus mengetahui keterbukaan informasi terhadap masyarakat. Tapi tidak juga sedikit-sedikit isi buku itu tanggung jawab itu tidak juga. Yang namanya Pak, orang yang diawasi dengan orang yang mengawasi tetap bentrok Pak. Tanya diawasi deh kok. Jika diawasi tanya lagi, pasti bentrok Pak. Kok tidak tapi pasti nak kata-katanya Pak.
yang namanya aud membelanggang serta yang kita mengalir pada intinya. Aku juga bukan karena lalai dalam pengawasan. Pada dasarnya di pemerintah kabupaten itu kan hijau orang. Cobalah nyoba kerja sesuai dengan arahan baru. Ada yang nak menyentuh pada temen dua bo yang baru. Yang namanya nama ADM dengan fisik tetap sama. Punya ADM disertu otot tablo fisik mungkin disertu punya sertu bisa saya lebih. Karena ini dapat hilang rak sertu lebih. Dia dapat hantar itu. Makanya tetapnya apapun cerita punya secara aturan pak yang siapa salah. Secara aturan dari nona ke kabupaten. Lagi umur apa kada boleh hotel pun awal tahun dan rencanakan mau dua po yang terbuka tapi udah terbuka kayak mau pemerintah. Jadi tak perlu betul. Kan ini apa fungsi daripada perubahan. Nah kegiatan yang kita buat berarti kita bicarakan dong perubahan tersebut adalah menanti apa yang lebih baik. Apa lebih baik upaya yang terbuat dong. Ini harus dibicarakan dan harus dibahas kembali di dalam APBD perubahan. Mungkin ada kau juga, nah lebih baik. Oh kau sih. Jadi setelah administrasi ini proses tahapan ini dan mengabaikan siapa yang salah? Ya kan mandum salah. Bukan gua aku. Bukan komisi. Buku itu gua ketika. Buku hitung di masyarakat. Kan mandum dia. Makanya mengenai sebenarnya mekanisme dan aturannya itu ada hal yang memang pokoknya aku yang ada mandum ke mengabaikan dan mengangkat. APBD perubahan tiada kecuali berotak terkait depan nape kurang bayar. Mantap banget itu tadi itu. Sebenarnya dibuka peluang APBD perubahan itu nape lebih ataupun nape belum ataupun kegiatan yang dilakukan yang harus berubah itu yang kita bicarakan. Ada setiap kita menggunakan kegiatan uang itu ada di dalam APBD. Pakai bank ataupun tak buka sesuai dengan APBD. Ya berarti. Memang nggak mau terjadi hal yang seperti itu, berarti gubernur Rio Bandung sudah mengangkat dan mengabaikan mekanisme aturan yang ada. Ya, Bandung, Wisi sudah mengizinkan itu ataupun sudah mengambil kebijakan tentang itu, pelaku sudah mengizinkan itu, ketika sudah mau melakukan itu, masyarakat sudah mau menerima seperti itu. Apalagi menceritakan memang juga nggak tunggu ya proses kuno ada hal yang kita akan kita abaikan yang kedua kemana lebih jadi kemana nih maka dia akan juga ini adalah fungsi yang ini itu juga lupa lagi juga awal upah muslim muslim yang selama ini kita lakukan